Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di perkuliahan klasifikasi, kodifikasi, morbiditas, dan mortalitas dengan subpembahasannya adalah pembuatan sertifikat kematian. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah penyebab dasar kematian. Nah, di slide pertama ini saya paparkan adalah sebaran angka kematian atau rasio kematian di setiap negara pada tahun 2017. Justru gradasi ini melambangkan semakin gelap warnanya, itu melambangkan angka kematiannya sangat tinggi. Angka kematian sangat tinggi dari seluruh penjuru dunia ini yang terbanyak adalah di negara Afrika, kemudian yang Afrika, dan sedangkan negara yang tingkat kasus meninggalnya itu sedang atau middle, itu ada di negara kita, ya, di negara kita ini condong warnanya ungu, gradasi urutan ketiga. Negara kita juga agak tinggi, sedangkan negara terendahnya itu ada di Antartika. Di Australia juga lebih rendah daripada negara kita. Tentunya hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor resiko, salah satunya adalah kebiasaan atau pola hidup sehat, kemudian yang kedua adalah penyakit bawaan atau turunan, serta minimnya kesadaran terkait pencegahan atau penurunan angka penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Yang kedua adalah rata-rata angka kejadian kematian pada anak-anak. Jika kita melihat yang tertingginya itu di negara yang memang berwarna merah ini juga masih ada di Afrika, ya, di Afrika. Kemudian yang warna hijau itu yang terendah di Antartika dan di Australia. Di negara kita itu angka kematian anak-anaknya mencapai 25 sampai 49. Selanjutnya, ini adalah tabel perbandingan angka kematian yang di negara. Jadi di seluruh negara itu penyakit tertinggi yang menyebabkan kematian adalah IHD, kemudian cerebrovaskuler, dan yang ketiga adalah lower respiration disease. Jika kita membandingkan dari tiga negara, negara dengan pendapatan paling rendah, sedang, dan tinggi, kalau untuk negara yang kategori menengah ke income yang paling rendah, itu penyakit tertingginya adalah lower respiratory infection, yang kedua IHD, yang ketiga diare. Sedangkan untuk yang pendapatan menengah, middle income countries, itu ada CVA, IHD, dan chronic obstructive pulmonary disease. Begitu juga dengan negara pendapatan tinggi atau negara maju, penyakit tertingginya adalah IHD, yang kedua CVA, dan trakea bronkitis. Jika kita melihat ketiganya, justru di negara yang middle dan high income, itu faktor tertingginya adalah penyakit yang tidak menular. CVA, IHD itu merupakan penyakit yang tidak menular. Sedangkan untuk negara yang low income countries itu justru disebabkan oleh penyakit yang menular. Mungkin bisa karena ada sanitasi yang memang kurang baik, ventilasi, kemudian pola hidup yang kurang sehat, hand hygiene yang kurang bagus, itu juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit menularnya sangat tinggi. Sedangkan jika kita melihat dengan di negara pendapatan middle dan tinggi, justru penyakit tertingginya adalah penyakit yang tidak menular. Hal itu bisa disebabkan karena satu, memang pola hidupnya tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, yang menyebabkan kesadaran mereka, atau memang negara yang memang jam kerjanya sangat tinggi, sehingga untuk pola hidup sehat dengan exercise yang rutin juga akan sangat minim, yang dapat menyebabkan angka penyebab kematian yang disebabkan oleh non-communicable disease sangat tinggi di sana. Yang akan kita pelajari, yang pertama kita
ingin mengetahui atau mengukur pemahaman mahasiswa terkait permasalahan yang umum yang dapat menyebabkan kematian yang dituliskan dalam sertifikat kematian. Yang kedua adalah tata cara pembuatan sertifikat kematian. Yang ketiga adalah alatnya dan sumber yang dapat digunakan. Yang keempat yaitu kode kematian. Yang kelima adalah permasalahan yang sering terjadi yang dapat berakibat terhadap data atau laporan kematian tidak valid. Nah, jika kita melihat di sini adalah quality of cause datanya ya, semakin tinggi ya, semakin tinggi kualitasnya itu digambarkan dengan warna yang sangat gelap. Nah, dari peta dunia ini bisa kita lihat negara-negara Eropa, negara Australia itu kualitas data yang diisikan dalam sertifikat kematian itu sangat bagus. Jika kita membandingkan di negara kita saja, kita berwarna apa? Kita di lau. Jadi untuk kualitas isian data dalam rekam medis, khususnya di sertifikat kematian itu kategorinya masih rendah. Oleh karena itu, teman-teman yang nantinya sebagai petugas coder perlu diperhatikan terkait dengan kevalidan data dalam mengcoding. Jika memang itu datanya dianggap kurang valid, bisa dilakukan cross-check dengan dokter penanggung jawabnya ketika mengisikan sertifikat kematian. Ini adalah common problems with death certificate, yaitu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi tentunya dalam pembuatan sertifikat kematian. Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan atau tersedia supaya laporan kematian atau pembuatan sertifikat kematian itu memiliki kualitas yang sangat baik. Yang pertama adalah semua informasi atau diagnosis yang menjadi rangkaian penyakit yang berakhir pada kematian itu harus diisikan semuanya, harus dilengkapi mulai dari kurun waktu terjadinya. Yang kedua, semua diagnosis yang dapat menyebabkan kematian itu diisikan dalam formulir kematian yang ada dalam rekam medis. Posisinya atau lokasinya berada di lembar halaman kedua setelah ringkasan masuk keluar, jadi di halaman sebaliknya. Yang ketiga, seorang coder atau seorang dokter harus sudah terlatih untuk menentukan penyebab dasar kematian, sehingga coder dapat memberikan kode penyebab kematian sesuai dengan rule atau kaidah dan prinsip yang ditentukan dalam ICD-10. Silakan mahasiswa mempelajari ICD-10 volume 2 terkait panduan atau pedoman dalam mempelajari isian untuk pembuatan surat sertifikat kematian. Nah, tentunya hal ini berperan penting untuk pembuatan laporan kematian. Semakin baik atau semakin lengkap diagnosis yang diisikan sesuai dengan runtutan sebagai dasar kematian dan kode yang diberikan juga tepat, tentunya kualitas laporannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena itu, jika kita melihat slide kedua tadi, sebaran kualitas cause of death di beberapa negara, khususnya di Indonesia, kita masih ada di kategori rendah. Nah, ini adalah simulasi yang saya berikan contoh. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Siswuryanto terkait contoh formulir sertifikat penyebab kematian yang digunakan oleh 70 anggota WHO, semuanya menggunakan formulir yang sama. Nah, ini gambaran yang ada di halaman kedua lembar rekam medis. Di sini ada dua bagian pertama dan bagian kedua. Nah, bagian pertama ini diisikan penyakit atau kondisi yang secara langsung menyebabkan kematian. Sedangkan yang Romawi kedua merupakan kondisi yang lain
yang juga berkontribusi menyebabkan kematian, tetapi tidak memiliki hubungan atau kausa atau penyebab dengan kondisi di atas. Ini ada contohnya, seorang wanita tua usia 50 tahun masuk ke rumah sakit tiba-tiba dengan kondisi dia mengalami muntah darah. Lalu dokter mendiagnosisnya pendarahan esofageal varises. 8 minggu 8 minggu kemudian pasien tersebut didiagnosis dengan portal hypertension. Setelah ditelusur, pasien tersebut memiliki riwayat infeksi hepatitis atau hepatitis tipe B sejak 2 tahun yang lalu. Lalu 3 hari berikutnya pasien tersebut dinyatakan meninggal. Oleh karena itu, jika kita melihat riwayat penyakitnya, seorang dokter akan menuliskan dia punya riwayat hepatitis infection 2 tahun yang lalu. Selanjutnya, 8 minggu sebelumnya, sebelum dia opnam, dia mengalami portal hypertension. Di sini ada keterangan harinya. Nah, ketika masuk ke rumah sakit, dia sudah mengalami gejala atau dengan tanda-tanda muntah darah. Sehingga diagnosis finalnya adalah bleeding esophageal. Oleh karena itu, sebagai perekam medis, kita akan mengkoding nih hepatitis infection, portal hypertension, dan bleeding esophageal varices. Nah, dari diagnosis ini, maka ditentukan underlying cause of death-nya adalah hepatitis. Nanti laporan akhirnya, UCOD-nya adalah hepatitis, dengan diagnosis finalnya adalah bleeding esophageal varices. Nah, hepatitis B infection ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan masyarakat untuk menyiapkan atau mengedukasi seluruh warganya yang memiliki hepatitis B untuk diberikan vaksin. Tentunya apabila seseorang yang memiliki riwayat hepatitis B perlu divaksinasi akan menurunkan angka terjadinya meninggal. Kemudian ini kita akan mempelajari faktor yang berpengaruh pada pembuatan sertifikat kematian dan data kematian. Yang pertama adanya observer. Observer di sini adalah seseorang yang diberikan pelatihan, yang diberikan ilmu spesialis atau dokter untuk mengisikan sertifikat kematian. Yang kedua adalah perlu menggunakan instrumen yang valid dan terukur, yaitu dengan dibuktikan adanya sertifikasi. Sertifikasi atau sertifikat tersebut sudah dikeluarkan oleh WHO secara internasional yang digunakan untuk mengisikan penyebab kematian seseorang ketika meninggal di Fasyankes. Nah, sertifikat tersebut sesuai dengan format yang telah ditentukan, ada instruksinya, lalu diberikan coding yang tepat supaya dapat memberikan data UCOD atau underlying cause of death yang sesuai sehingga akan berpengaruh terhadap laporan kematian. Yang keempat adanya subjek. Subjek di sini adalah disease. Kemudian ada data pasien. Data pasien itu juga ada usia, ada jenis kelamin serta kondisi morbiditas atau penyakit bawaan atau kondisi penyakit yang dituliskan secara runtun di dalam sertifikat kematian. Yang keempat adanya atribut. Atribut di sini adalah cause of death. Tentunya cause of death ini ada runtutan diagnosis yang diberikan oleh dokter penanggung jawab yang pada akhirnya diagnosis tersebut diberikan runtutan dan waktu kejadian yang dapat kita lakukan analisis sesuai dengan rule atau panduan ICD-10 volume 2 untuk dapat menentukan cause of death.
Tentunya cause of death itu sendiri bisa berasal dari kondisi secara alami atau suatu kejadian. Yang pertama yang menjadi peranan penting untuk menentukan sertifikat kematian itu isinya adalah valid. Pertama adalah dibutuhkan training dalam pengisian sertifikat kematian. Yang kedua, kurangnya kejelasan dalam sertifikat kematian. Hal ini bisa disebabkan karena adanya multiple condition yang dilaporkan pada bagian pertama. Seharusnya multiple condition tersebut diisikan pada poin A, B, C, atau D. Tapi tidak boleh diisikan hanya poin A, isinya berbagai diagnosis. Karena pada nantinya tidak bisa ditelusur atau diseleksi berdasarkan urutan waktunya. Yang ketiga, karakteristik dari penyakitnya. Nanti saya akan jelaskan karakteristik penyakit apa yang harus dicantumkan untuk menentukan sertifikat kematian yang mendukung dalam penentuan underlying cause of death atau UCOD. Yang keempat adalah kondisi alam, kondisi murni ya, yang secara runtun dapat menyebabkan kematian. Contohnya senil, senil itu kondisi sudah tua, atau ill-defined, atau trivial condition. Nah, istilah-istilah ini nanti mahasiswa bisa membaca di ICD-10 volume 2 pada poin 4.1 hingga 4.11. Yang kelima adalah permasalahan yang terkait dengan laporan kematian dikarenakan adanya external cause. External cause di sini misalnya keracunan, dibunuh, atau kecelakaan yang ada di ICD-10 bab 19. Kemudian permasalahan yang terkait dengan laporan kematian oleh kanker. Jadi ketika seorang pasien itu meninggal, tetapi dia memiliki riwayat kanker, maka yang dijadikan UCOD otomatis langsung kanker. Yang kedua, misalnya dia punya riwayat HIV. Nah, maka HIV lah yang dipilih sebagai underlying cause of death. Yang kedelapan adalah permasalahan yang terkait dengan masalah kematian pada ibu. Misalnya aborsi, pendarahan, preeklamsi, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Atau ill-defined. Ill-defined itu adalah kondisi yang tidak mungkin terjadi, misalnya adanya simptom atau sign, atau yang berkaitan dengan bab 18, ICD-10 bab 18. Ini contohnya ill-defined. Jadi ill-defined and vague cause of death. Jadi kondisi yang memang tidak mungkin terjadi sebagai penyebab kematian. Contohnya adalah semua diagnosis yang diisikan yang ada dalam bab 18 atau kode R atau sign and symptom. Yang kedua, contohnya pada streptokokal and septicemia. Yang ketiga, kondisi kanker. Yang keempat, syndrome defibrillation. E86, kemudian primary hypertension, cardiac arrest, hingga nanti external cause. Jadi ill-defined ini ketika dimasukkan ke dalam sertifikat kematian, ini tidak mungkin dipilih sebagai UCOD atau underlying cause of death karena hal ini tidak mungkin menyebab sebagai UCOD. Kemudian, nah ini contohnya. Ini contohnya adalah suatu penyakit yang tidak mungkin ya, yang mungkin menyebabkan gagal jantung. Yang pertama adalah contohnya myocardial infarction, CRF, chronic renal failure, kemudian carcinoma of lung, cerebrovascular accidents, suicide by poisoning, and postpartum hemorrhage. Silakan nanti teman-teman melihat apakah ketika diagnosis ini dengan heart failure kodenya 1 atau 2. Silakan dicek karena ini merupakan kondisi possible underlying. Jadi kondisi yang mungkin menyebabkan adanya heart failure karena memang orang meninggal itu kan satu dia heart failure atau respirasi failure atau heart failure. Jadi
kemungkinan dia gagal nafas atau gagal jantung. Oleh karena itu, ini contoh penyakit-penyakit yang bisa berkaitan yang dapat menyebabkan heart failure atau meninggal. Nah, ini adalah tools and resource yang dapat digunakan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah ICD-10 volume 2 di PAN titik 1 sampai 4.11. Yang kedua adalah formulir kematian yang dikeluarkan oleh WHO. Di slide ketiga tadi sudah saya berikan contoh formulirnya. Yang keempat, teman-teman bisa mengikuti online training yang diselenggarakan oleh WHO. Dan yang keempat adalah menggunakan tabel MMDS atau ACMI. Nanti kita akan dipelajari di praktikum berikutnya. Dalam memberikan kode mortalitas, yang pertama mahasiswa harus paham dalam penggunaan ICD-10 volume 1 hingga volume 3. Untuk rule yang bisa dipelajari ada di volume 2 di poin 4.1 hingga 4.11. Yang kedua adalah menggunakan tabel ACMI, nanti akan saya simulasikan. Yang ketiga adalah tabel MMDS. Nah, ini contohnya. Jadi, kita akan menggunakan software berbasis yaitu bentuk sedianya adalah PDF. Nanti mahasiswa tinggal memasukkan kodenya, misalnya U-code yang dipilih adalah renal failure, final U-code-nya adalah heart failure. Nah, nanti dimasukkan menggunakan general principle. General principle itu yang ada golongan A, B, C, D, di mana D berpengaruh memberikan dampak pada poin C, yang C juga berpengaruh pada B, yang B berpengaruh terhadap poin A. Ada rule 1, ada rule 2, dan ada rule 3, serta modification rules. Modification rule itu rule A-nya adalah ada rule trivial, yang kedua itu L-define, yang ketiga itu yang linkage, yang ketiga itu specificity, yang kelima itu adalah kondisi yang memang terjadi pada orang lanjut usia, dan rule F juga. Nah, nanti di aplikasi tersebut mahasiswa tinggal memasukkan aja, dia akan memilah-memilih. Misalnya tadi diagnosisnya seorang pasien memiliki riwayat renal failure 1 tahun yang lalu, kemudian didiagnosis akhirnya dia meninggal dengan heart failure. Itu kan berkaitan ya, nanti bisa ditentukan dia rule 1 apakah general principle. Lalu bisa memberikan hasil underlying cause of death atau U-code-nya. Nah, ini adalah laporan ya, laporan yang biasanya dibuat oleh perekam medis. Oleh karena itu memang mahasiswa rekam medis itu banyak ilmu yang dipelajari, salah satunya ilmu statistik. Nah, data-data statistik ini diperoleh dari laporan kematian yang dibuat oleh dokter dalam sertifikat kematian. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.